Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Hari ini dalam kegiatan coaching, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Herma Susana sebagai pengamat, kemudian Bu Sri Tamulyati sebagai coach, dan Bu Nunung Nuryanti sebagai coaching. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Ibu Sri sebagai coach. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan mungkin ya rubrik penilaian atau pengamatan yang akan dilakukan oleh saya kepada Bu Sri sebagai coach. Yang pertama tentunya berkaitan dengan alur tirta ya Bu ya, jadi rubriknya berkaitan dengan alur tirta, apa saja sih tujuannya, kemudian apakah tampak identifikasi dan rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Kemudian juga di situ mungkin saya akan melihat kompetensi coaching mungkin yang akan Bu Sri kembangkan terhadap coaching. Nah Bu Sri, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya ke Bu Sri. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Sri? Ya, terima kasih Bu Herma. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya baik. Nah kira-kira dari ketiga kompetensi inti coaching ini, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Sri kembangkan? Ya mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Iya baik. Nah indikator ketercapaiannya sendiri dari mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa Bu? Ya mudah-mudahan saya bisa ya Bu ya mengarahkan coaching untuk dapat mencari solusi, kemudian menemukan ide baru sehingga coaching bisa menyelesaikan permasalahannya Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bu Sri. Baik, untuk selanjutnya maka dipersilakan kepada Bu Sri sebagai coach dan juga Bu Nunung untuk melakukan praktik coaching. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Herma. Baiklah, Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Sri. Gimana kabar Ibu dan keluarga? Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah dalam keadaan baik. Kemudian keluarga juga di rumah alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu Nunung tuh kemarin ya katanya ada yang dibicarakan atau didiskusikan oleh kita ya. Boleh deh sekarang mumpung ada waktu kosong nih. Kira-kira tentang apa nih kalau saya boleh tahu? Iya Bu, ini mohon maaf sebelumnya ya saya mengganggu waktu Ibu. Saya ingin berdiskusi mengenai pembelajaran kelas 7A. Kan saya mengajar banyak kelas nih, tapi salah satunya di kelas 7A ini saya merasa kelasnya selalu vakum, kurang aktif. Apakah di pembelajaran Bu Sri juga sama di kelas 7A? Iya, jadi pada intinya ibu itu di kelasnya kurang aktif gitu ya Bu ya? Nah, Ya mungkin saya juga kadang seperti itu juga sih Bu. sama juga ya. Ya sih saya juga kalau saya rasa setiap guru kan pasti melakukan perlakuan yang berbeda-beda di kelas tersebut ya. Jadi respon anak juga sih pastinya berbeda-beda. Dengan gaya saya mengajar, dengan gaya Bu Sri mengajar, pasti respon anak sih berbeda. Iya Bu, ya Bu betul ya bacanya. Ya seperti itu, jadi Bu Nunung pada intinya ingin mencari solusi agar di kelas 7A ini mungkin terutama pembelajaran yang Ibu ampu ya matematika itu lebih aktif gitu ya, tidak vakum. Iya Bu, betul. Saya ingin bagaimana gitu ya menemukan trik atau strategi yang tepat sehingga kelas 7A ini menjadi kelas yang aktif seperti kelas yang lain gitu. Jadi saya melihatnya saya melakukan perlakuan yang sama, tapi di kelas tersebut kok vakum, tetap vakum gitu.
Iya, jadi kalau menurut Bu Nunung, siswa yang aktif itu yang seperti apa? Ya, yang aktif yang saya maksud itu, saya ingin anak-anak tuh Bu berani berpendapat gitu. Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang ingin berpendapat, nah, mereka tuh berani berpendapat gitu, berani maju ke depan gitu, dan berani mencoba gitu. Jadi kalau misalnya kita berikan pertanyaan, tidak ada yang menjawab, siapa yang mau bertanya, tidak ada yang bertanya, jadi saya merasa kok vakum ya kelasnya gitu. Nah, saya ingin mereka itu saja yang tadi aktifnya itu kriteria yang saya inginkan yang tadi saja, cukup sederhana, mereka berani berpendapat, berani maju ke depan, berani mencoba. Iya, betul ya Bu ya. Nah, kira-kira sudah langkah apa yang sudah Ibu lakukan selama ini gitu untuk mengatasi masalah tadi? Saya sudah melakukan berbagai metode pembelajaran sebetulnya, baik itu penugasan individu atau penugasan berkelompok ya, atau pembelajaran saya desain untuk mereka berkolaborasi gitu ya. Tapi saya lihat tetap saja ya dengan kelas yang lain tuh responnya berbeda gitu. Kelas 7A ini masih tergolong yang kurang aktif gitu kalau saya lihat Bu. Iya. Nah, kalau misalnya seperti itu ya Ibu udah cukup banyak kalau menurut saya ya melakukan langkah-langkah gitu ya untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira kalau dalam skala keberhasilan Ibu berada di dalam skala berapa? Untuk keaktifan di kelas 7A ini saya rasa mungkin ada di poin 7 ya. Ibu ingin meningkatkan menjadi berapa nih Bu? Ya, saya ingin jadi 8 atau 9 ya. Iya, betul bagus ya Bu ya. Namun kira-kira nih ada peluang nggak Bu sih untuk keberhasilan Ibu ini? Saya berharap sih bisa ada peluang ya untuk meningkatkan keaktifan di kelas 7A ini. Belum Ibu pikirkan kira-kira peluangnya apa gitu? Ya, kalau rencananya saya sepertinya harus lebih banyak membuat variasi pembelajaran agar siswa tidak jenuh. Jadi bisa saja metode yang saya berikan itu sama dengan guru lain yang mengajar di jam sebelumnya gitu. Mungkin saya harus mencoba memberikan kuis Bu, kuis di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Jadi mereka lebih tertarik menyimak pembelajaran. Itu bagus Bu, ya bisa dicoba sepertinya Bu. Nah, kuis yang menarik itu kira-kira seperti apa nih Bu? Ya, saya akan mencoba kuis yang online seperti Quizizz gitu ya, lebih diperbanyak, atau juga kuis bukan online gitu, jadi langsung, jadi anak aktif kan, misalnya ayo kuis level 1 angkat jawabannya. Nah, itu saya belum mencoba, siapa tahu kalau selama ini kan saya selalu menanyakannya ada pertanyaan, mungkin mereka kurang paham atau ya mungkin ada yang lain yang bisa dicoba selain kuis. Saya juga kepikiran itu pembelajaran berbeda. Jadi misalnya itu kan satu kegiatan berkelompok semuanya kelompok membandingkan semua sekolah membandingkan, mungkin saya menanyakan dalam bentuk pembelajaran diferensiasi. Jadi kegiatan di kelas itu bagaimana ya kira-kira? Ya, itu bagus Bu. Ya, Saya seperti
begitu banyak dan luar biasa ide-idenya itu. Nah, kira-kira apa bentuk komitmen ibu terhadap rencana aksi? Memang komitmen ini sebetulnya kembali ke saya ya. Jadi saya harus betul-betul merasa butuh dengan kondisi ini dan berusaha untuk mewujudkannya. Jadi saya harus pandai memakan waktu, saya juga harus pandai mendesain skenario pembelajaran. Jadi kembali ke saya komitmen saya. Iya, ya. Karena kembali kepada diri kita ya. Ya, Nah, kemudian kira-kira siapa yang bisa diajak berkolaborasi oleh Ibu Nunung agar semua rencana aksinya itu bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. ya. Saya pernah berdiskusi dengan guru matematika yang lain yang mengajar kelas lain. Siapa tahu dari sharing pendapat saya bisa menemukan salah satu pembelajaran yang lain. Mungkin saya akan berdiskusi dengan Pak Ahmad, dengan Bu Eni gitu ya, sama guru matematika. Baik sekali ya. Nah, kalau misalnya kira-kira apa yang sudah Ibu rencanakan ini sudah berhasil, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Ya, saya setiap selesai pembelajaran harus membuat referensi bagaimana berpengalaman, bagaimana keberhasilan dalam pelaksanaan kelas gitu. Dan juga saya menyampaikan siswa, terutama itu yang saya akan berikan siswa, apakah ada peningkatan dalam keaktifannya. Dari itu baru saya bisa menentukan tindak lanjutnya dengan perlakuan tadi berhasil, saya akan lanjut pada perlakuan yang lain. Ingin begitu Bu. Bagus Bu, yang selanjutnya seperti yang sudah Ibu sampaikan itu bagus sekali ya. Alhamdulillah obrolan kita sudah tidak terasa ya, sudah mengerucut kepada tujuan awal pembicaraan kita, yaitu Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, dan alhamdulillah Ibu sendiri bisa menemukan ide-idenya, dan mudah-mudahan apa yang berhasil, apa yang Ibu rencanakan, gimana cara melaksanakan sesudah kita berdiskusi. Alhamdulillah, saya berbagi cerita seperti ini, berdiskusi seperti ini dengan Ibu Sri ya. Saya merasa tercerahkan, merasa plong, saya merasa terbanyak apa yang saya lakukan ke depannya gitu Bu. Walaupun apa yang kembali ke saya muncul gitu ya, tiba-tiba waktu saya sendiri mau ngomong sendiri, tapi dengan diskusi begini saya merasa tercerahkan. Terima kasih sudah waktunya mendengarkan kisah saya. Terima kasih juga, dan juga sudah mempercayai saya untuk berdiskusi dan memberikan inspirasi juga kepada saya ide-idenya yang luar biasa. Apabila nanti ada permasalahan yang lain, kita diskusi lagi ya Bu ya. Siap Bu, makasih banyak Bu ya. Iya, terima kasih juga. Semoga lancar ya. Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas praktik coachingnya dari Ibu Sri Entang dan juga Bu Nunung sebagai coaching. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Nunung selaku coach ya. Tapi mungkin sebelumnya saya juga ingin menyampaikan dulu nih, mengevaluasi ya terhadap kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Nunung, yang dilakukan oleh Bu Sri ya. Jadi secara garis besar kegiatan coaching yang sudah dilakukan ya oleh Bu Nunung dan juga Bu Sri ini sudah sesuai gitu ya dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati tadi di awal ya. Jadi secara garis besar alur tirtanya itu sudah sangat tampak, mulai dari tujuannya, identifikasi permasalahan, kemudian juga rencana aksi sampai ke tanggung jawabnya, semuanya sudah tercapai ya. Nah mungkin ada yang ingin saya tanyakan mungkin ya kepada Bu Sri sebagai coach. Nah ini apa sih yang menjadi indikator ketercapaian gitu ya dari kompetensi yang tadi ingin dikembangkan oleh Bu Sri sebagai coach? Iya, terima kasih Bu Herma.
Berdasarkan indikator yang ingin saya capai pada kegiatan coaching ini, yaitu saya bisa mengarahkan, mungkin menggali coach dalam dalam mencari solusi serta ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan. Dan alhamdulillah tadi Bu Nunung sudah menemukan ide-ide baru solusi untuk memecahkan permasalahannya yang saya mungkin anggap bahwa indikator ketercapaian saya ini sudah tercapai seperti itu. Nah, selain tadi ya kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Nunung itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira ada kompetensi lain yang ingin Bu Nunung Busri kembangkan tidak? Iya, mungkin nanti yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, ya, kompetensi kehadiran penuh. Saya ingin memang benar-benar ketika coach mengungkapkan segala permasalahannya, saya itu memang seluruh pikiran gitu ya, perasaan hati saya itu memang inginnya full untuk mendengarkan, untuk merasakan gitu apa yang memang coach hadapi permasalahannya, mungkin itu, sehingga nanti dengan kehadiran penuh saya akan membuat rasa percaya coach kepada saya, sehingga coach tersebut bisa dengan mudahnya gitu ya menceritakan segala permasalahan-permasalahannya. Iya, baiklah, terima kasih atas jawaban dari Bu Sri sebagai coach. Mudah-mudahan apa yang diharapkan nanti kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga optimal. Baik, terima kasih kepada Bu Nunung dan juga Bu Sri yang telah melaksanakan praktik coaching pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga menginspirasi untuk kita semua. Kita akhiri kegiatan coaching kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan coaching. Saya sendiri Ibu Nurhayati sebagai pengamat dan Ibu Eni sebagai coach dan Ibu Hera sebagai coach. Sebelum kita memulai kegiatan coaching ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan saya amati dalam kegiatan coaching ini. Yang pertama adalah mengenai rubrik penilaian ini tidak terlepas dari prinsip coaching ya Bu, bahwa prinsip coaching itu adalah kemitraan, lalu proses kreatif dan dapat memaksimalkan potensi. Nah, adapun yang berikutnya adalah mengenai kompetensi coaching dan alur coaching alur tirta. Untuk Bu Emi mungkin ya sebagai coach, saya akan bertanya kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Emi dalam kegiatan coaching ini. Ya, terima kasih Bu Nunung. Kompetensi inti coaching kan ada 3 ya Bu ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini. Oh iya. Nah, berikutnya mungkin bagian kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu kembangkan atau ingin diobservasi? Bagian kompetensi yang ingin spesifik saya diobservasi adalah bagian mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Mungkin itu. Ya. Lalu kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut? Saya kira ketika saya bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi, terus dia bisa menemukan langkah-langkah terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu Bu, indikator ketercapaiannya. Oke, baik Ibu Emi, terima kasih atas penjelasan yang telah Ibu sampaikan mengenai
kompetensi yang ingin dicapai dan indikator ketercapaiannya. Baiklah, dipersilahkan kepada Ibu Emi dan Ibu Herma untuk melakukan praktek coaching. Terima kasih kembali Ibu Nunung. Bismillah, kita mulai ya Bu Herma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Herma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Herma bagaimana kabarnya Bu Herma? Alhamdulillah sehat Bu Emi. Gimana nih kabar Bu Emi? Alhamdulillah saya juga sehat. Kemarin kita sempat ngobrol ya Bu ya, tapi hanya sekilas. Terus kita sudah janji juga hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Katanya ada hal-hal yang ingin Ibu diskusikan, jadi saya penasaran sekali. Kita bicara ya Bu ya sekarang, mumpung saya ada waktu. Nah, iya, baik Bu Emi. Terima kasih atas waktunya. Ya nih, saya punya sedikit permasalahan Bu Emi ya di sekolah. Ini kan sekolah ini punya program ya, program literasi gitu ya di sekolah. Tapi padahal ini sudah disosialisasikan kepada orang tua dan juga guru-guru. Tapi pada pelaksanaannya untuk program literasi ini memang belum berjalan secara baik Bu. Gitu ya. Jadi menurut Bu Herma, program literasi di sekolah kita ini belum terlaksana dengan baik begitu Bu? Iya betul Bu. Jadi memang betul belum baik. Gimana ya, sulit sekali saya sepertinya nih untuk melaksanakan program ini supaya bisa berjalan lancar. Menurut Ibu Herma, apa saja sih yang sudah Ibu Herma lakukan untuk mensukseskan program literasi sekolah ini? Sebetulnya ada beberapa yang sudah saya lakukan gitu ya. Pada saat membuat program literasi ini dengan guru-guru yang lain, tentunya ada sosialisasi ya Bu ya. Jadi ada sosialisasi kepada orang tua siswa, kepada siswa gitu ya, kepada guru-guru ini di awal tahun ajaran baru. Ini sudah disosialisasikan Bu di awal gitu. Oh, jadi Bu Herma sudah mensosialisasikan program literasi ini ya. Menurut Bu Herma, idealnya program literasi ini akan berjalan baik. Kalau bagaimana? Kalau menurut saya sih idealnya program literasi ini bisa berjalan baik kalau misalkan memang dilaksanakan secara konsisten gitu ya Bu ya, sesuai jadwal. Jadi kan biasanya program literasi ini seminggu sekali itu ada di hari Selasa ya Bu ya. Jadi saya harapkan sih bisa konsisten sesuai jadwal yang ditentukan gitu ya. Kemudian saya juga mungkin berharapnya di setiap kelas itu memang ada pojok baca gitu Bu. Kemudian juga misalkan pembuatan mading kelas atau sekolah ini sebagai wadah untuk kreativitas hasil dari literasi ataupun misalkan kegiatan-kegiatan literasi lainnya yang lebih semarak lagi gitu Bu di sekolah. Begitu ya. Betul-betul saya setuju sekali dengan program literasi yang Ibu kemukakan barusan. Menurut Ibu, kira-kira kalau di skala ya, tingkat dari skala 1 sampai 10, tingkat keberhasilan program literasi yang Ibu Herma lakukan ada di skala berapa coba? Sepertinya sih masih di skala 6 ya Bu. Saya sih pengennya gak muluk-muluk lah di skala 8 di skala 8 atau 7 atau 8 aja juga sudah syukur alhamdulillah Bu. Jadi Ibu Herma ingin meningkatkan program literasi tersebut, betul tidak? Betul sekali. Tapi melihat situasi seperti ini sepertinya sulit gitu Bu untuk program tersebut bisa berjalan dengan baik. Apa penyebabnya Ibu merasa seperti itu? Mungkin yang pertama karena yang melaksanakan program literasi ini memang belum secara serempak dilaksanakan, jadi hanya beberapa kelas saja yang aktif gitu ya untuk melaksanakan program literasi ini. Padahal kan program literasi juga termasuk yang penting gitu ya Bu ya. Kemudian
Iya. Saya juga karena bukan ketua gitu ya Bu ya dari kegiatan program literasi ini, jadi memang tidak bisa maksudnya mengingatkan mereka secara langsung gitu ya, karena kan tidak enak juga gitu ya Bu ya kalau saya harus memberikan arahan secara langsung ke Iya, rekan guru betul. yang lain, sedangkan saya kan bukan ketuanya Bu. Betul. Betul sekali, saya mengerti sekali. Jadi, kalau Ibu bisa simpulkan, apa hambatan yang selama ini Ibu Herma rasakan ketika Bu Herma melaksanakan program literasi sekolah ini? Mungkin hambatannya yang pertama ini karena kurang konsisten mungkin ya Bu ya, konsisten dari guru-guru, kemudian juga dari pimpinan dalam melaksanakan program ini. Kemudian yang kedua juga mungkin kurang dukungan juga ya dari orang tua, padahal misalkan hanya sekolah itu kan hanya meminta misalkan setiap siswa itu punya buku satu cerita gitu ya, atau yang non pelajaran gitu yang wajib mereka punya, tapi terkadang orang tua juga tidak terlalu tidak terlalu mendukung gitu Bu terhadap program tersebut. Kira-kira menurut Bu Herma ada peluang lain nggak untuk membantu menyelesaikan program ini agar lebih sukses? Mungkin saja ada ya Bu ya untuk menyelesaikan masalah dari program literasi tersebut yang memang belum berjalan dengan baik. Bagus kalau begitu. Kira-kira ya, menurut Bu Herma, berdasarkan permasalahan tadi, rencana aksi apa yang akan Ibu Herma lakukan sekarang? Mungkin rencana aksi yang bisa saya lakukan, yang pertama mungkin saya juga akan coba berkoordinasi lagi nih Bu dengan kepala sekolah gitu ya, kemudian juga dengan orang tua siswa gitu ya, bahwa memang program literasi ini memang perlu kelanjutan yang bagus gitu ya untuk kedepannya untuk bisa secara konsisten dilaksanakan. Mungkin itu yang pertama. Yang keduanya mungkin saya juga akan tetap melaksanakan program literasi ini, mungkin walaupun hanya saya sendiri, tapi saya akan coba mungkin untuk menjadi pionir gitu ya, untuk tetap melaksanakan program ini walaupun hanya kelas saya, nanti mungkin saya hasilnya akan diunggah di grup sekolah gitu ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mengingatkan rekan-rekan guru yang lain bahwa program literasi itu sebetulnya ada dan memang harus dilaksanakan untuk kedepannya, seperti itu Bu. Masya Allah, bagus sekali. Rencana aksi Ibu lebih terperinci dan juga sangat jelas, bahkan menginspirasi saya untuk mengikuti ya Bu ya. Semoga berhasil ya Bu ya dalam menerapkan rencana aksi tersebut. Iya, terima kasih Bu Eni. Sama-sama Bu. Kira-kira menurut Bu Herma, kapan nih Bu Herma akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Mudah-mudahan sih mulai besok saya sudah bisa menghadap ya Bu ya kepada kepala sekolah dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan bisa besok saya mulai melancarkan aksi nyata saya nih Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga sukses ya Bu ya. Tidak ada kendala apapun yang selalu memberatkan. Semoga lancar semuanya. Menurut Ibu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana aksi tersebut dapat terlaksana dengan baik? Mungkin komitmennya memang harus diawali dari diri saya sendiri ya Bu ya. Jadi mungkin saya juga harus lebih konsisten dalam melaksanakan program literasi ini, mungkin khususnya di kelas saya sendiri dulu, baru nanti mungkin saya terapkan juga ke kelas-kelas yang lainnya Bu. Betul. Memang harus dimulai dari diri sendiri ya Bu ya. Kira-kira selain dari diri Ibu sendiri, siapa saja yang akan Ibu ajak untuk mengingatkan komitmen yang sudah Ibu tentukan tersebut? Ya, mungkin saya juga bisa nih berkolaborasi selain saya, mungkin ke rekan guru yang setingkatan dulu ya Bu ya. Kalau misalkan ini sudah bisa berhasil, baru nanti kita perluas ke kelas-kelas yang lainnya. Betul. Hebat sekali. Bisa ya Bu ya, rencana aksi Ibu itu sudah terlaksana dengan baik.
apakah tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya terhadap program literasi ini, Bu? Ya, mungkin tindak lanjutnya harus secara konsisten tadi ya, karena dilakukan harus secara konsisten kegiatan literasi di sekolah atau di kelas gitu ya, dan juga berkelanjutan. Tentu perlunya adanya monitoring dan evaluasi barangkali Bu, jadi supaya kegiatan ini masih terus berlanjut ke depannya ya. Jika memungkinkan bisa menghasilkan karya literasi yang dibuat oleh siswa ini bisa dipublikasikan Bu, harapannya seperti itu. Betul Mak. Dua, alhamdulillah. Insya Allah banyak sekali inspirasi untuk saya ya Bu Herma, dan alhamdulillah tidak terasa ya, saking asiknya kita ngobrol, sekarang waktunya sudah mau kita pulang ya Bu ya, absen untuk pinjam. Semoga saja tujuan dan rencana aksi Ibu terlaksana dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga tidak ada rintangan yang terlalu memberatkan Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Herma? Alhamdulillah sudah lega dan sudah plong. Saya juga sudah bisa menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang dari tadi ruwet sepertinya. Sebelum diskusi ini kok saya masih setelah diskusi, alhamdulillah saya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan tadi Bu. Terima kasih ya Bu Emi ya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Nanti lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu Herma. Terima kasih Bu Herma juga sudah menginspirasi saya. Semoga programnya berhasil dan juga anak-anak sekolah kita, sekolah Bu Herma ya bisa melaksanakan literasinya bahkan continue. Ya, mungkin itu saja ya Bu ya. Kita tutup diskusi hari ini ya Bu ya dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Terima kasih ya Bu Herma. Lain waktu kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Emi dan Bu Herma yang sudah melakukan kegiatan coaching. Saya lihat berdasarkan yang saya amati, kegiatannya sangat interaktif, dialog coaching dan coachnya sangat hidup gitu ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan coaching ini dengan berjalan lancar ya. Nah, mungkin ada beberapa refleksi atau juga pertanyaan nanti akan saya tanyakan terutama kepada Ibu Emi sebagai coach. Dari kegiatan tadi ya yang sudah dilakukan, menurut Bu Emi apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan atau indikator yang dicapai itu sudah terlaksana atau belum Bu? Alhamdulillah Bu Nunung, kalau menurut saya ketika saya tadi sudah coaching dengan Ibu Herma sebagai coachingnya, saya merasa bahwa Bu Herma sudah bisa mendapatkan solusi dengan cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan saja, tapi Bu Herma sudah mengetahui dan bisa menarik kesimpulan untuk menentukan langkah-langkah yang dia akan ambil untuk menyelesaikan masalahnya. Itu sih mungkin Bu Nunung. Iya, itu yang Ibu Emi rasakan ya, dan begitu juga yang saya lihat Bu dari hasil observasi kegiatan coaching tadi, secara garis besar sudah sangat bagus, sudah hidup gitu ya, alur ceritanya sangat tampak, tujuannya terlihat, identifikasinya bagaimana menggali permasalahan, lalu rencana aksi juga tergambar, dan juga bagaimana tanggung jawab yang akan diusung gitu ya oleh pelaksana itu sudah terlihat. Dan dari sini kompetensi yang ingin Bu Emi kembangkan juga mengenai mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah sangat terlihat dan mengarahkan kepada coach tanpa bebas dari penilaian dan asumsi coach itu sendiri gitu ya. Jadi saya rasa sudah sangat baik gitu. Nah, kira-kira Bu Emi ke depannya mungkin setelah yang target kompetensi ini tercapai, masih adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching Mas yang kegiatan ke depannya? Ada Bu, kan kalau barusan hanya mengajukan pertanyaan berbobot saja ya Bu ya. Saya sih inginnya untuk kompetensi lainnya, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan
aktif. Karena terkadang ya Bu ya, untuk kehadiran penuh, saya harus betul-betul fokus dengan coaching. Sedangkan terkadang kita suka bagaimana seperti itu. Makanya mungkin saya juga harus latihan dengan untuk kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktifnya. Itu mungkin Ibu. Iya, mudah-mudahan kedepannya semakin sering kita praktik coaching akan semakin luas gitu ya kita dalam memposisikan sebagai kita dalam sebagai coach dan bisa menerapkan prinsip serta kompetensi coaching gitu ya lebih aplikatif lagi. Baiklah ibu-ibu semuanya, terima kasih kepada Bu Emi sebagai coach, terima kasih kepada Ibu Herma sebagai coaching. Mudah-mudahan kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan mendapatkan inspirasi bagi kita semua. Kita tutup kegiatan coaching hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu dalam acara kegiatan coaching. Saya sendiri Sri Entang Mulyati sebagai pengamat dan Ibu Nunung sebagai coach, sedangkan sebagai coachee adalah Ibu Emi. Baiklah, sebelum kita memulai pada kegiatan coaching, saya mungkin akan menyampaikan beberapa hal dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nunung selaku coach. Bu Nunung, dalam kegiatan coaching ini, saya sebagai pengamat nanti akan mengamati kegiatan coaching Bu Nunung beserta menilai kegiatan coachingnya. Adapun rubrik penilaian yang akan nanti dinilai yaitu mengenai kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Ibu Nunung beserta tahapan alur tirtanya, apakah sudah tepat atau belum. Dimulai dari tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Nunung dalam kegiatan coaching nanti? Oh ya, terima kasih Bu Sri. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan saat ini yaitu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang spesifik yang akan Ibu Nunung observasi? Yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya titik tekankan itu pada poin mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh iya, pertanyaan berbobot ya. Nah, kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Ya, jadi saya berharap dengan pertanyaan yang saya ajukan bisa mengarahkan coachee agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau mencari solusi yang diinginkan oleh coachee. Oh iya, gitu ya Bu Nunung ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari nanti kegiatan coaching apa yang indikator ketercapaian yang ingin Ibu harapkan itu bisa tercapai ya Bu ya. Iya. Ya, baiklah, mangga saya serahkan kepada Ibu Nunung dan kepada Ibu Emi untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu Nunung. Mungkin nanti setelah kegiatan coaching akan ada pasca observasi untuk kita diskusi kembali ya Bu Nunung. Ya, mangga Bu, makasih. Ya. Assalamualaikum Ibu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nunung. Gimana kabarnya Bu Emi hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Nunung. Kalau Bu Nunung apa kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Mudah-mudahan seterusnya kita dan keluarga kita sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin Bu. Kemarin itu Bu Emi kan nge-WA saya, katanya mau ada yang didiskusikan. Nah sekarang mumpung ada waktu nih, bisa kayaknya kita untuk bicara beberapa hal ya Bu ya. Apa ya yang akan disampaikan ya Bu?
Terima kasih Bu sebelumnya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ya Bu Nunu. Begini Bu Nunu, saya akhir-akhir ini dipusingkan oleh tingkah murid saya. Murid saya ini namanya Rina. Dia itu cantik sekali. Tapi sayang dia memiliki hobi meminta uang secara memaksa kepada teman-temannya. Iya. Nah, jadi kalau yang saya tangkap dari cerita Ibu tadi, Ibu tuh merasa ada masalah dengan murid Ibu yang bernama Rina karena dia suka memaksa meminta uang kepada temannya. Apakah demikian ya, Bu? Iya betul sekali Bu Nunu. Dan saya merasa sangat sulit sekali untuk menyelesaikan masalah ini. Mm-mm. Nah, mungkin ini kejadiannya sudah cukup lama, Bu, atau baru terjadi ya? Mungkin sudah ada 2 minggu atau 3 minggu lah Bu lah. Tapi belum sampai sebulan. Kayaknya 2 minggu lah tepatnya. Iya. Nah, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan sesuatu hal untuk mengantisipasi hal ini? Saya sudah mencoba Bu menyelidiki alasan Rina melakukan hal ini. Saya sudah bertanya kepada temannya, kepada sahabatnya, dan juga pada KM ya kan. KM biasanya suka lihat dia itu suka berani meminta kepada teman-teman itu, terlebih lagi kalau istirahat Bu. Jadi kalau lagi istirahat dia berani untuk meminta uang kepada temannya. Kan badan dia besar Bu, Hmm, walaupun dia cantik juga, tapi badannya besar. Jadi dia merasa bahwa dia lebih hebat dari teman-temannya, makanya dia berani untuk meminta uang terutama kepada teman-temannya yang badannya kecil Bu, seperti itu Bu. oh gitu. Jadi Rina ini anak yang cantik, yang saya simpulkan tadi ya badannya tapi besar sehingga dia memiliki rasa lebih dari yang lain sehingga berani meminta uang kepada teman-temannya begitu ya. Kalau menurut Bu Emi, idealnya sikap Rina harusnya bagaimana ya? Seharusnya ya Bu ya, Rina itu kalaupun menurut saya dia kan udah cantik, harusnya dia bersyukur ya Hmm. diberikan wajah yang cantik, belum lagi kan badannya besar ya Bu ya. Harusnya dia harus mengayomi kepada teman-temannya, bukan malah menindas teman-temannya. Teman-temannya dimintain uang secara paksa, kan itu bukan perilaku yang tidak terpuji ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, kita memang harus bisa mencari solusi ya atas permasalahan Rina ini agar bisa lebih baik. Kalau menurut pengamatan Bu Emi, sejauh ini sikap Rina ini kalau dibuat dalam skala 1 sampai 10, berada dalam skala berapa ya, Bu? Sepertinya skalanya 5 atau 6 lah Bu. 5, ya 5 atau 6 lah Bu. Tidak lebih dari itu. Nah, apakah sejauh ini Ibu sudah mengetahui penyebabnya mengapa Rina berperilaku seperti itu? Mungkin pertama dia ini merasa badannya besar Bu. Hmm, Jadi dia berani kepada teman-temannya. Selain itu juga dia adalah anak orang kaya juga Bu. Jadi dia merasa ada backing dari orang tuanya juga, dan dia juga pintar Bu, tetapi sayangnya dia iseng Bu. Jadi kalau dia lihat temannya yang badannya kecil, dia suka iseng minta uang seperti itu Bu. begitu ya. Jadi Ibu sudah mencari penyebabnya sebelumnya kan ya. Nah, dari tadi juga yang saya tangkap Ibu Iya Bu. sudah menyelidiki ke KM ya, ke teman-temannya gitu. Nah, dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan itu apakah ada hambatan yang selama ini Ibu hadapi ketika menghadapi masalah Rina ini? Ada Bu, sebetulnya hambatan yang paling utama adalah saya kurang dukungan dari orang tuanya Bu. Setiap saya memanggil orang tuanya, mengundang orang tuanya untuk datang, orang tuanya selalu beralasan sibuk Bu. Mau saya WA atau telepon Bu, selalu alasannya mohon maaf sibuk, seperti itu. Hingga akhirnya saya jadi bingung Bu. Oh ya, jadi Ibu sebetulnya sudah melakukan langkah ya dengan menghubungi orang tuanya ya, tetapi mungkin sampai saat ini belum tersambung gitu ya. Kira-kira ada peluang lain tidak Bu untuk bisa membantu masalah Rina ini? Mungkin sepertinya ada Bu peluang lain untuk mengatasi masalah Rina ini Bu.
Tetapi mungkin saya harus berpikir lagi Bu, apa yang paling tepat ya Bu ya, agar Rina ini bisa menjadi anak yang baik. Oh iya, mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan solusinya ya Bu ya dari diskusi kita hari ini. Kira-kira menurut Ibu reaksi atau rencana aksi apa yang bisa kita coba untuk menyelesaikan masalah Rina ini ya Bu? Sepertinya saya akan mencoba untuk ngobrol ya Bu ya, berbincang-bincang dan juga minta bantuan dari guru agama. Dari kan guru agama suka ceramah ya Bu ya, pendekatannya secara keagamaan. Mungkin dengan Rina tahu bahwa dia meminta uang kepada temannya itu adalah pemaksaan dan juga dilarang oleh agama, mungkin Rina akan berubah Bu. Selain itu juga mungkin saya akan berkunjung Bu ke rumah orang tuanya, karena kalau saya menunggu aja kan tidak datang terus ya Bu ya. Sepertinya saya saja yang datang ke rumahnya. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Wah, bagus sekali idenya Bu Emi. Menurut saya itu ide yang sangat konkret ya, karena tadi Ibu menyampaikan, Ibu yang pertama akan berdiskusi dengan guru agama, lalu akan mendatangi rumahnya. Itu mungkin bisa menjadi solusi ketika orang tuanya tidak bisa dihubungi ya Bu ya. Nah, kira-kira selain itu ada rencana lain nggak Bu yang akan Ibu jalankan? Saya sepertinya akan mencoba untuk berbicara dari hati ke hati Bu. Saya akan mencoba memanggil Rina setelah pulang sekolah. Saya akan berbicara kepada dia, menanyakan alasan mengapa dia suka iseng seperti itu. Lalu setelah itu baru saya antarkan dia pulang Bu. Kan kebetulan rumahnya juga tidak jauh ya Bu ya dari sekolah, jadi saya antar. Semoga saja ibunya ada di rumah, jadi saya bisa berbincang-bincang langsung dengan beliau. Wah Bu, itu rencana yang sangat bagus Bu. Ibu sudah memikirkan beberapa rencana aksi dan saya mendukung sekali rencana Ibu. Semoga berhasil. Kira-kira mulai kapan ya Ibu akan bisa melakukan rencana tersebut? Sepertinya besok Bu, saya akan mencoba, kan besok kebetulan hari Jumat ya Bu ya. Hari Ya. Jumat kan pulangnya lebih cepat. Jadi jam 11 saya mungkin langsung mengajak ngobrol Rina, setelah itu saya akan mengantarkan ke rumahnya. Semangat Bu Emi, saya doakan semoga lancar semuanya dan masalah Rina ini segera teratasi ya Bu ya. Terima kasih Bu Nunu. Sama-sama. Nah, menurut Ibu ya, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan agar program ini berhasil? Sepertinya Bu yang komitmennya diawali dari saya ya Bu ya. Saya harus benar-benar fokus kepada Rina ini. Saya harus benar-benar meluangkan waktu agar saya bisa berbincang-bincang dengan Rina, lalu berkunjung juga ke rumah Rina-nya, mengantarkan dia pulang, lalu berkunjung dan mengajak ngobrol kepada ibunya. Semoga saja dengan demikian ada solusi dari ibunya dan dukungan dari ibunya terutama. Seperti itu Bu. Oh iya, amin ya. Uh, lalu yang kira-kira siapa orang yang bisa Ibu ajak kolaborasi atau kerjasama untuk mengatasi masalah ini Bu? Selain tadi ya, saya dengar ada Yang guru terutama, agama gitu ya. yang terutama mungkin ya Bu, saya juga harus laporan dulu ke Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya, dan juga nanti saya juga minta juga beliau untuk berkolaborasi untuk mengingatkan komitmen bagi saya ya Bu ya. Selain itu juga guru bidang, guru agama terutama ya Bu ya. Lalu orang tua juga, karena masalah Rina ini harus harus diselesaikan dengan bersama-sama Bu. Kalau oleh saya saja mungkin sulit Bu, seperti itu. Betul Bu, saya juga sepakat dengan pendapat Ibu ya barusan bahwa memang kita ini ketika mencari solusi memang harus berkolaborasi ya dengan berbagai pihak. Tadi setelah yang saya simak, Ibu punya rencana berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru bidang, dengan orang tua, bahkan mengajak Rina diskusi. Kira-kira ketika itu semua sudah terlaksana, apakah tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Sepertinya Bu, saya akan terus memantau ya Bu ya.
Saya akan terus memantau dari jauh perilaku Rina, dari dekat juga memang. Jadi saya harus betul-betul fokus kepada Rina agar walaupun dia sudah berubah, tapi saya harus tetap pantau Bu supaya dia tidak kembali lagi kepada hobinya yang iseng itu. Nanti akhirnya Rina akan menjadi anak yang betul-betul baik dan juga soleha Bu. Mungkin itu Bu. Sepakat sekali. Saya juga berharap demikian ya Bu, mudah-mudahan tercapai. Alhamdulillah Bu Emi, tidak terasa diskusi kita ini ya sudah mengerucut ke tujuan awal Bu Emi ingin mencari solusi atas masalah Rina. Kalau tadi saya simak, sepertinya beberapa solusi sudah kita temukan ya Bu ya. Betul Ibu. Terima kasih sekali Bu Nunu. Saya sudah merasa lega sekali. Kalau kemarin saya pusing sekali dengan Rina. Alhamdulillah setelah berbicara dengan Bu Nunu, saya merasa lega sekali. Saya seakan-akan mendapatkan energi baru untuk menyelesaikan masalah Rina ini Bu. Iya Bu Emi, jangan sungkan-sungkan kalau kita ingin diskusi lain waktu ya. Saya juga sangat senang sekali bisa diskusi dengan Bu Emi. Saya juga bisa mendapatkan inspirasi dari permasalahan yang Bu Emi sampaikan. Kadang kan terjadi juga pada permasalahan di kelas saya ya. Kalau begitu Bu Emi, karena kita nanti ada kegiatan lagi, kita akhiri dulu untuk hari ini mungkin ya diskusi kita. Nanti kita bisa ngobrol lain waktu. Oke, terima kasih Bu Nunu. Terima kasih banyak sekali atas waktunya. Alhamdulillah saya menjadi tercerahkan atas diskusi hari ini. Terima kasih Bu Nunu sekali lagi. Sama-sama Bu Emi. Semoga lancar semuanya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, kegiatan coaching antara Ibu Nunung dengan Ibu Emi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sungguh luar biasa tadi kegiatan coachingnya ya. Namun tadi seperti yang sudah disepakati dari awal Bu Nunung, ada beberapa pertanyaan kembali berikut dengan refleksi dari saya juga setelah kegiatan coaching ini ya. Iya, Bu. Nah, yang pertama dari kegiatan coaching yang tadi sudah Ibu lakukan, untuk ketercapaian pengembangan kompetensi yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira sudah tercapai atau belum? Ya, karena saya tadi lebih fokusnya ingin mengembangkan pada poin mengajukan pertanyaan berbobot, walaupun saya juga masih belum bisa menilai ya apakah pertanyaan saya ajukan berbobot atau tidak, tetapi indikatornya adalah ketika coach bisa berjalan menemukan solusinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, saya rasa itu sudah merupakan ketercapaian. Ya, betul sekali ya. Bu Nunung memang tadi berdasarkan hasil observasi dari kegiatan coaching Bu Nunung dan Bu Emi ini, saya bisa melihat ya, menilai secara garis besar itu sudah bagus. Ya, kemudian alur tirtanya juga sudah lengkap, kemudian dari segi dialog gitu ya sudah sangat bagus sekali, bahkan tadi kompetensi yang ingin Ibu capai yaitu mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah sangat terlihat, sudah bagus, sudah bisa dikembangkan sehingga tadi Ibu Emi bisa dengan mudahnya gitu ya, berdasarkan dari Ibu, pertanyaan-pertanyaan dari Ibu bisa memunculkan gitu ya Bu Emi ide-ide, gagasan, solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Emi. Bagus sekali ya Bu Nunung ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir dari kegiatan coaching tadi, ada kompetensi apa nih yang kira-kira ingin dikembangkan oleh Ibu Nunung untuk kemudian hari? Ya, kedepannya saya ingin lebih kreatif dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Juga saya ingin lebih fokus pada berusaha untuk presennya kehadiran penuh. Kadang-kadang kalau situasinya sedang tidak kondusif Bu, misalkan ribut gitu di sekolah atau terjadi hal-hal yang memang mengganggu terlaksananya coaching, nah takutnya konsentrasi buyar dan sebagainya. Jadi saya ingin lebih belajar lagi untuk fokus dan lebih kreatif dalam menyusun pertanyaan yang berbobot. Ya,
Terima kasih Bu Nunung. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu ke depan bisa berhasil ya Bu ya. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Emi yang sebagai tadi bertugas sebagai coach, pada Ibu Nunung sebagai coach. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Mungkin saya tutup ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Em. Ya, mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam acara kegiatan coaching. Saya sendiri, Emi, sebagai pengamat dan Ibu Herma sebagai coach, sedangkan sebagai coach adalah Ibu Sri Entang. Baiklah, sebelum kita mulai pada kegiatan coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Ibu Herma sebagai coach. Yang pertama adalah, dalam kegiatan coaching, saya sebagai pengamat akan mengamati dan menilai kegiatan coaching. Adapun rubrik penilaian yang saya buat yaitu kompetensi coaching yang dikembangkan oleh Ibu beserta tahapan titaknya, apakah sudah tepat atau belum, dimulai dari tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, juga saya akan mengamati dan menilai bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, menurut Bu Herma, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Herma kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Iya, terima kasih Bu Emi. Untuk kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan tentunya yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari bagian kompetensi yang tadi yang Ibu Herma sudah sebutkan 3, bagian mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Baik, dari ketiga kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan lebih jauh yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, menurut Bu Herma, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Iya, mungkin indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya bisa mengarahkan coach untuk bisa menemukan solusi dan juga menemukan ide-ide baru untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach, Bu. Oke, terima kasih Bu Herma atas jawabannya. Demikian tahapan praobservasinya. Sekarang silakan Bu Herma dan Bu Sri untuk melakukan coachingnya. Baik, terima kasih Bu Emi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Herma. Iya, bagaimana kabarnya Bu Sri hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri dan keluarga di rumah? Alhamdulillah, saya dan keluarga juga sehat. Iya, baik Bu Sri. Kemarin kan katanya nih ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi nih. Boleh dong diceritakan masalah apa ini ya? Iya Bu Herma, alhamdulillah ya. Bu Herma, hari ini ada waktu untuk diskusi dengan saya. Iya Bu, ini saya tuh udah beberapa hari ini sedang bingung Bu mengenai permasalahan salah satu anak di kelas saya Bu. Oh, begitu ya. Jadi Bu Sri ini memiliki masalah dengan siswa yang ada di kelasnya, begitu ya Bu ya? Iya Bu, kalau saya ceritain Mas seperti ini Bu ya. Saya tuh punya anak ya, dia itu
seorang atlet ya di salah satu cabang olahraga. Kemudian prestasinya bagus, sering juara gitu ya. Nah, akhirnya anak ini dikontrak oleh salah satu klub yang cukup besar gitulah ya. Nah, namun anak ini sekarang harus tinggal di asrama dan fokus untuk latihan. Sedangkan pembelajaran di sekolah udah otomatis tidak bisa mengikuti. Bahkan sekarang udah 2 minggu lebih lah tidak bisa mengikuti pembelajaran. Namun setelah ngobrol dengan orang tuanya untuk nanti kegiatan PAT, karena sebentar lagi kita akan ada kegiatan PAT ya, maka dari pihak klubnya akan mengizinkan untuk anak tersebut mengikuti kegiatan PAT. Tetapi saya juga kan khawatir gitu ya terhadap anak tersebut. Bagaimana dia bisa tidak untuk menjawab soal-soal nanti, sedangkan selama ini tidak mengikuti pembelajaran seperti biasanya gitu di kelas gitu. Bahkan sebelum-sebelumnya juga sering izin gitu ya. Nah, kalau sekarang udah memang full tinggal di asrama. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi Bu Sri ini ternyata khawatir ya terhadap anak tersebut gitu ya. Takutnya tidak bisa mengerjakan soal-soal pada saat nanti ujian karena memang anak tersebut tidak mengikuti pelajaran gitu ya. Banyak izinnya, kemudian anak tersebut Iya. juga ada di asrama. Begitu ya Bu Sri ya? Iya, betul, Bu, seperti itu. Bahkan saya lihat di jadwalnya itu cukup padat gitu ya, Bu ya, untuk latihan-latihannya. Nah, kira-kira apa sih yang Bu Sri harapkan dari anak tersebut nih? Ya, saya sih berharapnya meskipun dia itu latihan gitu ya di asramanya gitu, tapi saya ingin ada pendampingan gitu ya Bu ya untuk pembelajaran di sekolah agar tidak ketinggalan gitu ya, karena ya tadi menyangkut nanti akan ada ujian-ujian gitu tidak bisa mengikutinya. Dan saya juga masih belum tahu nih apakah di sana ada pendampingan atau tidak, seperti itu. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira langkah apa yang sudah Bu Sri lakukan selama ini? Ya, mungkin selama ini saya baru ngobrol gitulah dengan orang tuanya, mungkin seperti itu tentang kira-kira kegiatannya seperti apa saja di sana. Kalau memang nanti akan ada waktu gitu ya untuk belajar, saya mungkin nanti akan memberikan eh, ini baru-baru rencana gitu ya Bu. Kalau misalnya kalau ini mah masalahnya masih masih belum saya lakukan ini gitu, baru konsultasi saja dengan orang tuanya tentang kegiatan apa yang di sana dia lakukan seperti itu selain latihan seperti itu Bu. Iya. Yang saya tangkap tadi sudah ada langkah-langkah ya. Tadi langkahnya itu Bu Sri sudah melakukan komunikasi gitu ya dengan Ya, orang tuanya. Nah, komunikasi. selain komunikasi dengan orang tua dari siswa tersebut, ada langkah lain yang sudah Ibu lakukan? Ya, belum Bu. Nah, makanya dari itu saya ingin diskusi dengan ibuku karena bingung gitu ya Bu ya, takutnya nanti apabila saya ngasih tugas dan sebagainya malah takut jadi anak tersebut tidak fokus untuk latihan atau mengganggu seperti itu Bu. Makanya saya bingung di sini hal apa yang harus saya lakukan gitu Bu agar latihannya di sana fokus, kemudian adalah minimal pendampingan untuk belajar di sekolah pun ada seperti itu, Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu Sri, kalau dalam skala keberhasilan 1 sampai 10 ini posisi kelas Bu Sri ini ada di poin mana nih, Bu? Ya, karena saya tadi baru melakukan komunikasi saja dengan orang tuanya, mungkin ya ada di posisi 5 atau 6 mungkin, Bu. Sedangkan saya ingin mencapainya sampai 8 gitulah, itu sudah alhamdulillah karena mengingat waktu latihan dia memang sangat padat gitu, Bu. Baik, begitu ya. Jadi Bu Sri ingin meningkatkannya menjadi 8 ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira ada peluang tidak untuk bisa menyelesaikan masalah kekhawatiran Ibu ini? Ya, kalau dilihat dari sehari-hari ya ketika anak tersebut mengikuti pembelajaran, anak ini cukup pintar gitu ya Bu ya. Kemudian dalam memahami
pelajaran, kemudian sosial memahami soal-soal dan sebagainya itu anaknya itu cukup pintar gitu ya, cukup bagus dan orang tuanya pun cukup respon juga apabila memang ada kita perlu diskusi, perlu komunikasi, orang tuanya cukup bagus juga. Iya. Nah, kira-kira nih rencana aksi apa yang bisa Bu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Iya, mungkin ya Bu ya. Yang pertama saya mungkin akan mengkomunikasikan kembali ya Bu ya dengan orang tua. Kalau bisa sih bertemu langsung. Kalau memang tidak bisa, mungkin saya melalui telepon gitu ya Bu ya. Untuk apa ya bertanya kembali masalah pendampingan di sana, kemudian pembelajarannya seperti apa nanti di sana gitu Bu. Terus apakah ada gitulah di sana diselip-selipan pembelajaran di sekolahnya, pembelajaran sekolahnya masuk enggak gitu Bu, seperti itu. Langkah Bu Sri sudah bagus sekali ya Bu ya. Nah, mungkin dari langkah-langkah yang tadi Bu Sri sudah sebutkan, ada langkah lain nggak ya atau hal lain yang akan Ibu lakukan untuk Ya, mengatasi nah masalah itu Bu ya. tersebut? Nanti kalau sudah memanggil orang tuanya, mungkin saya akan menitipkan gitu ya Bu ya, menitipkan dengan saya membuat modul dan rangkuman materi yang dibuat semenarik mungkin gitu ya, agar anak tersebut ya mudah-mudahan di sela-sela nanti waktu setelah latihan gitu ya, bisa membaca modul atau rangkuman materi yang saya buat, tentunya yang dibuat semenarik mungkin agar punya rasa semangat. Udah ditambah latihan, kalau misalnya hanya tulisan materi dan sebagainya hanya tulisan saja mungkin jadi pusing gitu ya, mungkin saya akan buat semenarik mungkin agar anak tersebut tidak terlalu lost learning gitu ya, seperti itu Bu yang diharapkan dengan materi dan modul yang saya buat itu. Mudah-mudahan ketika PAS nanti bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Mungkin itu Bu, kira-kira bagus nggak ya Bu ya? Wah, sudah bagus sekali Bu Sri, sudah sangat kreatif ya. Mudah-mudahan dari langkah yang Bu Sri sebutkan tadi ini bisa membawa keberhasilan ya, menyelesaikan permasalahan dan juga kekhawatiran Bu Sri. Nah, kira-kira bisa kapan nih Bu Sri akan mulai melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya, mungkin saya akan membuat janji dulu ya dengan orang tua hari ini juga, apakah bisa bertemu langsung atau kalau misalkan tidak bisa bertemu langsung ya mungkin hari ini juga saya akan komunikasikan tentang permasalahan ini, kemudian langsung saya buat modul atau rangkuman materi pembelajarannya seperti itu. Iya, sudah bagus Bu. Semangat ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya. Nah, kira-kira nih bentuk komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut seperti apa, Bu? Bentuk komitmennya. Ya, mungkin komitmennya saya akan tetap bekerja sama ya dengan orang tua, mungkin gitu ya, agar apa ya yang tadi rencana yang saya lakukan itu akan tetap berjalan bahkan bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Baik, ini kira-kira siapa yang bisa diajak kolaborasi oleh Ibu dalam kegiatan atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ini? Ya, mungkin saya akan minta bantuan kepada Ibu Kepala Sekolah karena beliau juga sebagai salah satu pemberi izin ya kepada anak tersebut sehingga anak tersebut diperbolehkan untuk tinggal di asrama. Kemudian juga saya juga akan meminta mungkin kerjasama dengan rekan sejawat dengan teman yang sudah dapat membuat modul yang menarik gitu, sehingga anak tersebut nanti diharapkan bisa lebih semangat dalam membaca atau belajarnya. Wah, sudah hebat sekali nih ya, rancangan atau langkah-langkah nih yang Bu Sri akan lakukan untuk kedepannya. Bagus sekali Bu Sri, alhamdulillah nih ya, tidak terasa diskusi kita kali ini sudah mengerucut gitu ya Bu ya, ke tujuan awal Bu Sri tadi sehingga kita bisa menemukan solusi dan juga permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sri. Mudah-mudahan semoga apa yang Bu Sri harapkan bisa berjalan lancar dan juga sukses ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu. Iya. Bagaimana nih sekarang Bu Sri perasaannya setelah kita diskusi mengenai masalah tersebut nih Bu Sri? Iya Bu, alhamdulillah nih sudah rada lega gitu ya Bu ya, dan terbantu menyelesaikan kekhawatiran saya selama ini.
Iya, baik. Alhamdulillah ya, diskusi kita kali ini bisa dapat membantu Bu Sri, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi juga langkah-langkah yang Bu Sri sebutkan juga menginspirasi saya. Terima kasih Bu Sri ya. Ya, terima kasih juga Bu Herma atas waktunya. Kapan-kapan siap ya kalau diajak diskusi lagi sama saya. Iya, siap Bu Sri. Kita lanjutkan kapan-kapan lagi ya. Ya, baik Bu Ya, Sri, Bu. kita akhiri ya. Ya, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Herma dan Bu Sri Entang sudah melakukan coachingnya. Sekarang kita saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pasca observasi. Yang pertama untuk ke Bu Herma, dari tadi kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan, apa yang sudah Ibu lakukan agar ketercapaian pengembangan yang dilakukan dari indikator tadi yang Ibu ingin harapkan? Iya, tadi kan salah satu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Saya juga bisa lihat indikator ini tercapai atau tidaknya dengan bisa dilihat dari ide-ide yang muncul ataupun langkah-langkah yang tadi disebutkan oleh Bu Sri sebagai coach dan bisa menemukan solusi dan juga dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sri. Seperti itu. Iya, betul. Ya, betul Bu Herma. Saya juga melihat dan mengamati pertanyaan dari Bu Herma sudah memancing Bu Sri Entang untuk memberikan solusi sendiri. Dimulai dari yang Bu Herma, mulai dari alur ceritanya juga sudah lengkap, sudah terlihat dari mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu dialognya juga dengan Koci sudah terlihat sekali lebih memberikan peluang kepada Koci untuk memberikan ide-ide kreatifnya sendiri. Mungkin itu ya. Jadi memang sudah terlihat sekali kemampuan mengajukan pertanyaan berbobotnya sudah bagus sekali ya Bu Herma ya. Pertanyaan berikutnya Bu Herma. Berdasarkan kegiatan coaching yang barusan Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk di kemudian hari? Ya, saya berharap untuk di kemudian hari ada kompetensi yang lain yang ingin saya kembangkan. Tentunya tadi ya kehadiran penuhnya, juga mendengarkan aktifnya itu adalah hal-hal yang ingin saya kembangkan selain tadi dari mengajukan pertanyaan berbobot untuk kedepannya. Oke, terima kasih sekali Bu Herma dan juga Bu Sri Entang yang sudah melakukan kegiatan coaching hari ini. Semoga dengan kegiatan barusan yang setelah kita laksanakan bermanfaat dan juga menginspirasi kita semua. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.